Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naya Agustin Putri Widodo dari nomor induk mahasiswa 24539769 SW 24669 dari kelompok PG Web A. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai kode yang digunakan untuk membuat proyek acara 9. Yang pertama di sini ada file index.php dari acara sebelumnya, hanya dimodifikasi di bagian tabel header dengan close span sama dengan 2, judulnya aksi, dan juga penambahan tabel data yaitu hapus dan juga edit berdasarkan file delete.php dan juga index2.php yang masing-masing mengambil ID-nya. Di bagian file delete.php, di sini membuat variabel ID dengan metode get ID, yaitu mengambil data dari server, yaitu data ID, terus melakukan koneksi ke database dengan membuat variabel server name, username, password, dan juga database name. Terus membuat variabel koneksi, melakukan cek koneksi apabila terjadi error. Setelah itu membuat variabel SQL untuk aksi yang akan dilakukan, yaitu menghapus data kecamatan sesuai dengan ID yang dipilih, lalu membuat notifikasi apabila aksi berhasil dilakukan, akan muncul record with ID sesuai variabel ID yang dipilih. Terus delete successfully, atau apabila terjadi error akan muncul notifikasi error. Terus untuk file edit.php, di sini ada variabel ID kecamatan, latitude, longitude, luas, dan jumlah penduduk dengan metode post, yaitu mengirim data paling terbaru setelah melakukan edit atau update data ke server. Terus melakukan koneksi ke database sesuai yang dilakukan pada file delete.php. Lalu untuk aksinya itu membuat variabel SQL sama dengan update karena ingin melakukan edit data atau mengupdate data terbaru. Terus set kecamatan, variabel kecamatan, longitude, variabel longitude, latitude, variabel lat, luas, variabel luas, jumlah penduduk, variabel jumlah penduduk sesuai dengan ID-nya. Terus membuat notifikasi apabila edit berhasil dilakukan, yaitu akan muncul record edit successfully. Terus apabila terjadi error akan muncul notifikasi error. Setelah itu akan kembali ke index.php setelah melakukan edit tadi. Nah, di bagian index2.php ini adalah isinya form edit untuk memanggil data dari database dengan variabel ID sama dengan get ID. Terus variabel SQL itu untuk memilih data dari tabel data kecamatan sesuai dengan ID-nya. Setelah itu melakukan looping keseluruhan data yang ada pada tabel data kecamatan. Terus ada fungsi validate from, ini untuk memvalidasi salah satu data, yaitu data luas. Apabila datanya itu diisi dengan huruf atau angka yang kurang dari 1, maka akan ada notifikasi data luas harus angka dan tidak boleh bernilai negatif. Di sini ada juga pengoneksian database karena emang memanggil database-nya. Untuk hasil runningnya itu seperti ini. Yang pertama adalah demonstrasi untuk aksi hapus. Di sini adalah hasil running untuk file index.php. Nah, di sini ada 2 data yang ke double, yaitu data cangkringan. Akan kita hapus data dengan ID 18, jadi langsung aja klik hapus, maka akan muncul record with ID 18 delete successfully. Terus kembali ke index.php tadi. Nah, di bagian database-nya kalau di refresh akan kehapus juga ID yang ke-18. Terus selanjutnya untuk yang edit itu tinggal aja pilih data yang mau diedit. Nah, di sini akan langsung ke bagian
file index2.php ID-nya sama dengan 3. Nah, di sini mengambil data dari database yang udah ada, yaitu longitudenya 100, longitudenya sekian, latitudenya sekian, luasnya sekian, dan jumlah penduduknya sekian. Nah, kita di sini mau mengedit untuk longitude dan latitudenya. Di sini sudah saya tambahkan longitude dan latitude yang baru, lalu di submit. Nah, akan kembali ke file index.php dengan data yang sudah diperbarui tadi. Lalu untuk di database, apabila di refresh, maka bagian Seigan ini akan terupdate datanya. Nih, seperti ini. Terus selanjutnya, membuat file leaflet.js.php ini untuk membuat WebGIS sederhana berjudul WebGIS Kabupaten Sleman menggunakan Leaflet.js dan juga Bootstrap. Yang pertama, mendeklarasikan sintak HTML. Terus di sini ada link integrasi style Bootstrap dan juga Leaflet.js. Terus di sini ada style masing-masing elemennya, ada body dengan background color, terus mapnya, informasi, title, tabel header, tabel body. Terus di bagian bodinya di sini untuk title WebGIS-nya itu pakai H2. Terus konten utamanya di sini pakai pakai Bootstrap card. Di sini ada row container MI4, row MD4, call MD7 untuk mengatur tampilan dari cardnya yang diisi dengan map dari Leaflet.js. Terus setelah itu di sini ada informasinya. Terus ada tabel kecamatan yang menggunakan card shadow, card header juga. Nah, di sini itu mengambil database data kecamatan tadi dari PHP. Di sini ada koneksi ke database, terus SQL result, if result, terus di sini untuk mengambil datanya, kecamatan, jumlah penduduk, longitude, dan latitude. Terus di sini ada modal detail kecamatan. Setelah itu di sini ada kode JavaScript untuk menampilkan peta dari Leaflet.js. Di sini ada variable map dengan perintah lmap, terus set view-nya sesuai koordinat dan juga zoom-nya itu disesuaikan. Terus ini ada menambahkan base map, terus itu add to map. Nah, di sini ada koneksi ke database lagi untuk menampilkan marker sesuai latitude dan longitude-nya. Nah, di bagian ini echo L marker sesuai latitude longitude, add to map, on click, function, show modal. Di sini ada modifikasi di bagian modalnya. Jadi saat markernya itu diklik, maka akan ketampil modal Bootstrap yang isinya ada kecamatan, luas, dan juga jumlah penduduk. Untuk runningnya seperti ini tampilan WebGIS-nya. Di sini ada judul, informasi Kabupaten Sleman, terus data kecamatan, tabel. Di sini apabila diklik masing-masing markernya akan ketampil modal seperti ini, yang berisi data-data dari tabel data kecamatan Kabupaten Sleman. Sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.